Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini, di Jumat pagi ini, kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin insyaallah membahas kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Imam Bukhari yang akan disampaikan oleh Ustadz Syahrul Fatwa LC Habibullah Ta'ala, para kita sebagai guru kita juga. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi ini beliau sudah ada di samping saya. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kabarnya Ustadz ya? Alhamdulillah. Pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Insyaallah nanti ya di sesi pertama Ustadz akan menyampaikan materi yang masuk di hadis ke-221. Kemudian di sesi kedua akan ada sesi interaktif, yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz, bisa menghubungi nomor telepon di 0813-1829-4352 atau bisa melalui pesan singkat WhatsApp di 0813-14455557. Baik, kita lanjut saja kepada sesi pertama, yaitu sesi materi. Silakan kepada Ustaz untuk menyampaikan. Faltafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang telah Allah berikan pada kita semua. Di pagi hari yang cerah ini, Allah kembali mempertemukan kita dalam kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad, buah karya Imam Al-Bukhari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa manusia dikatakan sebagai manusia adalah dengan baiknya jiwa, baiknya hati. Manusia tidak dikatakan sebagai manusia hanya dengan baiknya badan, baiknya fisik. Maka orang yang badannya sehat, fisiknya bagus, apabila hatinya buruk, hatinya jelek, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hal ini tidak bermanfaat. Hal ini tidak bermanfaat. Maka memperbaiki urusan hati kita, memperbaiki jiwa kita, tentu hal ini lebih utama daripada kita selalu memperhatikan fisik tanpa memperhatikan hati. Dan cara memperhatikan hati, obatnya hati adalah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan mempelajari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah mencapai hadis nomor 221, buah karya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Hadis dengan membawa tema bahwa orang yang baik di dunia, dia akan menjadi orang yang baik saat di akhirat. Langsung saja kita baca. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun ahlul ma'rufi fid dunya, ahlul ma'rufi fil akhirah. Bab orang yang
berbuat baik di dunia, maka dia akan menjadi orang yang berbuat baik di akhirat. Hadatsana Ali bin Abi Hashim qala hadatsani Nusair bin Umar bin Yazid bin Qabisa bin Yazid al-Asadi an fulanin qala sami'tu Burmah ibn Laith ibn Burmah annahu sami'a Qabisa bin Burmah al-Asadi qala kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya hum ahlul munkari fil akhirah. Dari Qabisah, beliau berkata, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendengar beliau bersabda, orang yang baik di dunia maka dia akan menjadi orang yang baik di akhirat. Dan orang yang melakukan kemungkaran di dunia maka dia akan menjadi orang yang melakukan kemungkaran di akhirat. Hadis sahih dengan berbagai jalannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dinilai dari kebiasaannya selama di dunia. Apabila seorang biasa berbuat baik di dunianya, maka insya Allah ketika di akhirat pun dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Allah berfirman, wahal jazaul ihsani illal ihsan. Dan bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan yang semisalnya. Ketika kita terbiasa bersedekah di dunia maka orang yang bersedekah di dunia akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Dia akan mendapatkan cahaya di akhirat. Ya, dia akan melihat apa yang dia sedekahkan. Begitupun orang yang berpuasa misalkan di dunia rajin, maka orang yang berpuasa di dunia ketika di akhirat mendapatkan kebaikan. Disiapkan pintu khusus yang disebut pintu Rayyan di surga. Maka orang yang melakukan kebaikan di dunia, dia pun akan mendapatkan balasan yang baik saat di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dengan amalan kebajikan walaupun seberat biji sawi, khairan yarah, maka dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang beramal dengan keburukan walaupun seberat biji sawi, dia pun akan melihat balasannya. Maka dalam hadis-hadis juga ditunjukkan orang yang berbuat kemungkaran, kemaksiatan di dunia, dia akan mendapatkan kemaksiatan atau keburukan saat di akhirat. Misalnya, Allah memberikan ancaman bagi yang pecandu minuman keras, khamar. Ya, man yashrab fid dunya lam yashrab fil akhirah. Barang siapa yang minum khamar di dunia, dia tidak akan minum khamar di akhirat. Ya. Atau diberikan balasan yang serupa perbuatannya saat di dunia. Orang yang menahan zakat malnya, ya dia tidak memberikan zakat mal. Apa balasannya? Bahwa uang-uang yang dia simpan saat di dunia tidak ditunaikan, nanti di akhirat harta-harta ini akan menjadi binatang yang akan mematoknya, ular yang akan menusuknya, binatang yang akan menginjaknya sambil berkata, ini adalah simpananmu dulu. Ya, ini balasan bagi orang yang melakukan kemungkaran di dunia, maka dia pun akan mendapatkan balasannya di akhirat. Karena itu hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap orang akan diperlakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia, berupa kebaikankah ataukah berupa keburukan. Ini disebut dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan seseorang. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis lain beliau bersabda, yub'asu kullu abdin ala ma mata alaih. Setiap hamba
akan dibangkitkan dalam keadaan apa yang dia meninggal di atasnya. Kalau dia meninggal dalam keadaan bunuh diri misalkan, ya dengan tali, dengan racun, dengan pisau, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan saat memegang talinya, saat memegang racunnya, saat memegang pisaunya. Ya. Maka orang yang berbuat baik di dunia, mereka adalah orang yang juga yang baik di akhirat. Yang melakukan kemungkaran di dunia, dia pun orang yang mendapatkan keburukan di akhirat. Kemudian kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, yang kedua pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini adalah tafsir, seolah-olah dia sebagai tafsir dari firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang dikatakan oleh Syekh Albani, beliau di sini mengatakan, qala Syekh Al-Albani rahimahullah, ka'anna al-haditsa tafsirun liqaulihi ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah," ay man yasna'ul ma'rufa fid dunya ila an-nasi ya'ti ilaihi al-ma'rufu wal khairu minallahi fil akhirah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ay man yasna'al munkar fid dunya yulaqihi fil akhirah. Fa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Syekh Albani rahimahullah, beliau berkata, seolah-olah hadis ini adalah tafsir terhadap firman Allah, barang siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat biji sawi, dia akan melihatnya. Maksudnya adalah barang siapa yang berbuat kebaikan di dunia kepada manusia, maka kebaikan itu akan datang kepadanya dari Allah. Balasan itu akan datang, kebaikan itu akan datang dari Allah SWT saat di akhirat nanti. Dan barang siapa berbuat keburukan walaupun seberat biji sawi, dia akan melihatnya. Maksudnya yang berbuat kemungkaran di dunia, maka dia akan dapati dosa keburukannya saat di akhirat. Allahu Akbar. Ya. Dengan demikian kaum muslimin, kalau kita mendengar hadis ini, jadilah kita sebagai kunci-kunci pembuka kebaikan. Jadilah kita sebagai praktisi-praktisi kebaikan, pelaku kebaikan. Karena orang yang berbuat baik di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan nanti saat di akhirat. Sebaliknya, yang berbuat keburukan di dunia, maka dia pun akan mendapatkan balasannya saat di akhirat nanti. Selanjutnya hadis 222, ini hadisnya dhaif ya, hadisnya lemah. Karena ada rawi yang bernama Abdullah bin Hassan ya, yang ini bermasalah. Maka tidak kita baca, lanjut ke hadis 223. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana al-Hasan bin Umar qala haddatsana Mu'tamirun qala dzakartu li abi hadits Abi Utsman an Salman annahu qala inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Dari Salman dia berkata, sungguhnya orang yang berbuat baik di dunia, mereka adalah orang yang mendapatkan kebaikan saat di akhirat. Ini hadisnya semisal dengan hadis 221. Maka kita kembali pada hadis 224 langsung ya. Karena hadisnya maknanya sama dengan sebelumnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadis nomor 224. Babun inna kulla ma'rufin sadaqah. Bab, sungguhnya setiap kebaikan adalah sedekah. Haddatsana Ali bin Abbas qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Muhammad bin al-Munkadir an Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin sadaqah. Dari Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan, amalan perbuatan baik, sedekah adalah sedekah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pintu-pintu kebaikan itu dari berbagai macam jalan. Tidak hanya dari satu jalan saja. Allah tidak menentukan bahwa kebaikan itu cuma sholat 5 waktu. Tidak. Puasa Ramadan juga termasuk kebaikan. Umrah, haji, bayar zakat adalah kebaikan.
sedekah adalah kebaikan, puasa sunnah dan seterusnya. Sangat banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita ambil sebagai ladang pahala bagi seorang muslim. Maka pintu kebaikan itu terbuka luas dari berbagai macam jalan. Kalau pintu kebaikan itu hanya dari satu pintu saja, dari satu jalan saja, tentulah orang-orang yang tidak mampu tidak akan mendapatkan kebaikan dan pahalanya. Kita ambil contoh misalnya, yang disebut kebaikan atau pahala cuma dari sedekah dengan uang. Kira-kira kalau pintu kebaikan cuma dari jalan sedekah saja, sedekah dengan uang, tentu orang-orang yang kaya yang bisa mengambil kebaikan ini. Orang yang miskin, apakah dia bisa sedekah? Tidak bisa. Maka ini sebuah ketidakadilan. Kalau misalnya pintu kebaikan dari satu jalan saja, apa? Haji umroh. Ini pun akan memberatkan yang lain yang tidak mampu haji umroh. Allah dengan segala hikmahnya, dengan segala keadilannya, membuka pintu kebaikan dari berbagai macam jalan. Yang tidak bisa sedekah dengan harta, dia bisa sedekah dengan senyuman. Dia bisa sedekah dengan amal baik. Ya. Yang tidak bisa berangkat haji umroh, jangan bersedih. Ada amalan-amalan sebanding pahalanya dengan haji dan umroh. Seperti misalkan orang yang belajar menuntut ilmu agama, ya, berangkat di pagi hari, maka pahalanya apa? Kahaji umrotin tamah-tamah, seperti pahala orang yang berangkat haji umroh secara sempurna. Jadi Allah maha bijaksana, Allah maha adil. Allah memberi kesempatan pada kita seluas-luasnya untuk berbuat baik, tapi Allah pun membuka cabang-cabang jalan untuk berbuat kebaikan tersebut. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, setiap kebaikan, kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka jangan bersedih saudaraku, apa yang dinilai sebagai kebaikan dalam agama itu akan menjadi sedekah kita. Walaupun Anda hanya tersenyum, bermuka manis di depan saudara kita. Karena Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyumanmu di depan wajah saudaramu adalah sedekah. Demikian pun kalau kita hanya menyingkirkan duri dari jalan misalnya. Kita singkirkan duri dari jalan, maka ini pun akan bernilai sedekah, akan bernilai kebaikan bagi seseorang. Ya, maka jangan meremehkan yang namanya kebaikan walaupun itu kecil. Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu remehkan sedikit pun dari kebaikan. Ya, walaupun cuma dengan menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran pada kita. Yang pertama, anjuran agar tidak meremehkan perbuatan baik. Karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, apakah itu kebaikan, apakah itu hal-hal yang sepele, akan ditulis baginya pahala sedekah. Akan ditulis pahala sedekah. Ya, kita misalnya di dunia media sosial, kita menulis satu kalimat yang baik sebagai bentuk nasihat bagi kaum muslimin, maka itu akan ditulis sebagai sedekah. Apa yang kita lakukan kepada tetangga kita hanya dengan memberikan makanan ringan, taruhlah misalnya kurma, ya, kurma hanya beberapa butir, 5 butir, 7 butir, 10 butir, ini pun kebaikan, akan dicatat sebagai sedekah kita. Walaupun nilainya mungkin tidak seberapa, kurma 5 butir apa sih nilainya? Tapi ini bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha didatangi seorang ibu yang membawa 2 anaknya meminta sedekah. Ya, Aisyah hanya di rumah ada 1 butir kurma. Dikasihkan kepada wanita tersebut yang menggendong 2 anak perempuannya. Dengan naluri sebagai seorang ibu, 1 kurma ini dibelah menjadi 2, dibagikan kepada anak-anaknya. Si ibunya tidak makan. Di sini kita lihat bagaimana istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak meremehkan yang namanya perbuatan baik walaupun cuma sebutir kurma. Karena itu ketika berita ini sampai kepada Nabi bahwa Aisyah sedekah cuma sebutir kurma, Nabi mengatakan, ittaqin nar walau bisyikki tamrah.
jagalah diri kamu wahai Aisyah dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebiji kurma. Allahu Akbar. Jagalah dirimu wahai Aisyah dari api neraka, walaupun hanya sedekah sebiji kurma. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak meremehkan perbuatan baik, walaupun cuma sedikit. Kalau kita sekarang gengsi ya, sedekah 1 butir kurma, waduh, bisa diketawain sama orang. Kita gengsi kalau ngasih sedikit, masa cuma ngasih 1 kurma sih, padahal hal-hal ringan. Ya, kita lagi kumpul ya, duduk-duduk dengan teman, bawa kurma 3, 4, 5, nih kurma makan 1, cicipin. Seperti itu saja. Kan bisa. Tidak ada rasa gengsi, malu dan sebagainya. Karena Nabi mengatakan janganlah kamu remehkan perbuatan baik walaupun sedikit. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kullu ma'rufin sana'tahu ila ghaniyin aw fakirin fahuwa shadaqah. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan yang engkau lakukan, yang engkau perbuat kepada orang yang kaya atau miskin, maka dia adalah sedekah. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang ini kaya atau orang itu miskin, semuanya bernilai sedekah. Ya, jangan dikira kita tidak boleh berbuat baik kepada orang kaya. Kadang-kadang kita salah menilai. Wah, dia mah sudah kaya lah, nggak usah dikasih apa-apa. Malu saya kalau ngasih sama orang kaya cuma kolak pisang buat buka puasa misalkan. Ya, jangan, itu akan bernilai sedekah. Ya. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, Rasul mengajarkan kita jangan meremehkan yang namanya perbuatan baik walaupun sedikit. Terlebih lagi kepada orang yang miskin yang membutuhkan. Ini tentu lebih utama. Kita memberikan sedekah kepadanya, ya. Kita memberikan perbuatan baik dengan menolongnya, kebutuhannya apa? Membantu dia misalkan mengangkatkan barang ke kendaraan buat dagang, misalkan dia motor tapi motornya disambungkan dengan gerobak yang isinya barang-barang dagangan untuk dibawa ke pasar jualan. Kita bantu angkat-angkat barangnya, dimasukkan ke gerobaknya, kemudian dia jalan dengan motornya. Ya, ini pun perbuatan baik. Maka kaum muslimin, ingatlah selalu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Hadis 225. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Adam bin Abi Iyas qala hadatsana Syu'batu qala hadatsani Sa'id bin Abi Burdata ibni Abi Musa an abihi an jaddihi qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala kulli muslimin shadaqah qalu fa in lam yajid fayatamilu bi yadayhi wa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaq qala fa in lam yastati aw lam yaf'al qala fa yu'inu dzal hajatil malhuf qalu fa illam yaf'al fa ya'muru bil khair aw ya'muru bil ma'ruf qalu fa illam yaf'al qala fa yumsiku 'anil syarr fa innahu lahu shadaqah. Dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya berarti Abu Musa, dari kakeknya, dia berkata Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap muslim bersedekah. Ala kulli muslimin shadaqatun, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Qalu fa illam yajid, mereka bertanya, wahai Rasulullah, kalau tidak bisa bersedekah bagaimana? Rasulullah menjawab, fa ya'tamilu bi yadayhi, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya, fa yanfa'u nafsah, kemudian memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, wa yatasaddaq, kemudian bersedekahlah. Jadi kalau kita tidak mampu bersedekah, Anda kerja. Dengan kerja itu bisa memberi manfaat kepada diri pribadi, apa? Bisa makan, bisa minum. Kemudian kalau ada sisa, ya, ada sesuatu yang bisa disedekahkan, wa yatasaddaq, dia bersedekah. Nah, begitu. Kemudian juga fa illam yastati, bagaimana ketika tidak mampu untuk bekerja, tidak mampu untuk memberikan manfaat terhadap dirinya sendiri? Maka Rasulullah menjawab, fa yu'inu dzal hajah, hendaklah dia membantu orang yang sedang membutuhkan al-malhuf,
yang dia itu apa? Terzolimi, ya, yang lemah. Kalau kita tidak bisa bekerja, kemudian memberikan manfaat untuk diri kita dan bersedekah, maka kata Rasul, hendaklah dia membantu orang yang lemah, orang yang membutuhkan, ya. Orang yang membutuhkan bagaimana? Misalnya ada orang sedang pindahan, nurunin barang, kita bantu. Ada orang yang ingin bekerja, berangkat ke pasar, jualan, kita bantu, angkati barangnya, ya. Hal inilah yang akan menjadikan sedekah bagi diri kita. Kalau kita tidak mampu memberikan sedekah kepada orang lain, maka sedekah kita sedekah tenaga. Sedekah kita adalah sedekah kebaikan kepada orang tersebut berupa tenaga. Bagaimana kalau tidak mampu juga? Fa'ilam yaf'al, kalau dia tidak melakukan juga bagaimana? Faya'muru bil khairi aw ya'muru bil ma'ruf, maka hendaklah dia memerintahkan kebaikan atau memerintahkan sesuatu yang baik, yang ma'ruf, yang baik, ya. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya agama kita ini. Kebaikan itu tidak terbatas dengan sedekah dengan uang. Gimana Rasul, saya nggak mampu sedekah? Ya udah, kamu kerja, dengan kerja kamu bisa memberi manfaat diri sendiri, kemudian bisa bersedekah pada orang. Kalau nggak mampu kerja gimana? Ya sudah, bantu orang lain. Ya, kamu bantu orang lain, ikhlas, gak usah minta upah, angkatin barangnya. Kalau nggak mampu juga bagaimana? Ya sudah, kalau nggak mampu juga, ngapain? Perintahkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajarkan orang kebaikan, menunjuki orang kebaikan. Kalau tidak mampu juga, kalau dia tidak bisa melaksanakan bagaimana? Fa'illam yaf'al, kalau dia tidak bisa melaksanakan bagaimana? Rasul menutup sabdanya, fayumsiku anisyar fa innahu lahu sadaqah. Fayumsiku anisyar fa innahu lahu sadaqah. Maka kalau kita tidak bisa memerintahkan kebaikan, Anda menjaga diri Anda dari perbuatan jelek. Hendaklah dia menjaga, mencegah dirinya dari perbuatan jelek. Sesungguhnya hal itu juga sedekah yang bisa dilakukan. Allahu Akbar. Kita tidak bisa berbuat baik sama orang, minimal kita jangan menyakiti orang. Nah, seperti itu. Ini sudah berbuat baik sama orang nggak bisa, tapi mulut kita malah menyakiti orang lain. Ini yang rugi. Jadi kata Nabi, kalau kalian tidak bisa memerintahkan kebaikan, tidak bisa memerintahkan hal-hal yang bisa menunjuki orang dapat hidayah, minimal jaga diri kita untuk tidak menyakiti orang lain. Itu adalah sedekah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan beberapa pelajaran pada kita. Yang pertama, anjuran untuk beramal dan untuk bekerja. Ya. Anjuran untuk beramal, untuk bekerja. Karena dengan bekerja ini kita bisa memberikan kebaikan. Kepada siapa? Sedekah yang utama kepada istri, kepada anak. Ya. Sampai suapan nasi, kata Nabi, yang engkau berikan kepada istrimu itu adalah sedekah. Jadi laki-laki, suami itu jangan malas bekerja. Karena dengan bekerja kita bisa sedekah. Berarti Islam itu menganjurkan kita untuk bekerja keras. Islam menganjurkan kita untuk berusaha. Dengan usaha ini, dengan jerih payah kita bisa memberi kebaikan kepada orang lain. Maka Islam tidak melarang untuk kaya. Kalau Anda ingin bisnis, niatnya kaya, membantu orang miskin, laksanakan. Terlebih lagi kita punya kemampuan untuk itu. Anda ingin jadi pengusaha dengan niat, kalau hasil usaha ini untuk memberi manfaat pada istri anak saya juga bisa memberi manfaat kepada orang lain, lakukan. Ya. Karena hadis ini menunjukkan seperti itu. Anjuran agar kita beramal sehingga kita bisa berbuat baik pada orang lain. Hadis ini juga menunjukkan pada kita anjuran berbuat kebaikan sesuai dengan kemampuan. Nah, lihat betapa indahnya agama kita. Perintah kebaikan diperintahkan kepada manusia sesuai kemampuannya. Tapi kalau larangan tidak ada sesuai kemampuan. Sementara perintah itu ada kata-kata sesuai kemampuan. Berangkat haji bila mampu. Kenapa? Karena kemampuan orang dalam melakukan perbuatan baik bertingkat-tingkat. Ada yang mampu dengan sedekah hartanya, iya, silakan.
Yang tidak mampu dengan hartanya, sedekahnya pakai apa? Pakai tenaga, membantu orang, ya, memerintahkan kebaikan, menjaga diri untuk tidak menyakiti orang, itu sedekahnya. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa ketika syariat memerintahkan sebuah kebaikan, maka lakukanlah sesuai kemampuan, karena kemampuan kita beda-beda. Ada yang diberi kemampuan untuk sholat malam sepanjang malam, ya, sholat malam setiap hari, ya, bangun jam 2 sholat terus. Ada yang tidak mampu seperti itu karena sudah lelah bekerja. Maka tidak kita cela orang yang tidak melakukan sholat malam, tapi dia bisa bersedekah dengan kerjanya. Ada yang mampu berbuat baik berupa puasa. Senin Kemis dia lakukan, Ayamul Bid dilakukan, puasa Daud dilakukan juga. Hebat, kuat puasa. Di sisi lain ada orang yang tidak kuat puasa. Orangnya baperan. Apa baperan? Bawaannya lapar. Ya, lapar, gak kuat puasa. Kecuali puasa Ramadan, itu pun dipaksakan. Hari pertama sudah mau pingsan-pingsan karena gak biasa puasa. Ada yang seperti itu. Ya, dia tidak melaksanakan puasa sunnah, jangan dicela, tapi dia punya kebaikan yang lain. Maka kebaikan itu kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, dan kemampuan orang berbeda-beda. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Yang Rasulullah ketika memberikan satu solusi, engkau bekerja memberi manfaat untuk dirimu dan bisa bersedekah. Kalau nggak mampu bagaimana Rasul? Kalau tidak mampu, kamu merintahkan kebaikan. Karena setiap perintah kebaikan yang kita perintahkan sudah sedekah. Istri diingatkan, Neng, sholat tepat waktu, pakai jilbab kalau keluar, itu sudah sedekah. Ya, maka kaum muslimin jangan remehkan yang namanya kebaikan walaupun itu sedikit. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan mencegah, menjaga diri dari perbuatan buruk, tidak menyakiti orang lain demi mencari ridha Allah. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang, minimal jangan menyakiti hatinya. Kita nggak bisa membantu orang yang papa, yang miskin, minimal mulut kita diem. Jangan sudah tidak bantu menyakiti hati si orang ini, orang yang lemah, yang miskin. Ya, kita nggak ngasih duit, kemudian malah lisan kita mengatakan, kamu ini udah miskin, minta-minta lagi kerjaannya. Nah, jangan seperti itu. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, minimal kita mencegah diri kita untuk tidak berbuat buruk, tidak menyakitinya. Ini yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Artinya kalau bisa berkata baik, monggo ngomong. Kalau nggak bisa, minimal diem. Jangan tidak bisa berkata baik, malah kita berkata buruk, nyakiti hati orang. Jangan. Lebih baik diam. Kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Anda tidak bisa membantu orang lain, ya, minimal Anda jangan menyakitinya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, keutamaan membantu orang yang membutuhkan, orang yang terzolimi. Ya, misalkan ada saudara kita sedang membutuhkan bantuan, pindah rumah kah, sedang cari kontrakan kah, cari kerja kah, bantu. Terlebih lagi kepada orang-orang yang sedang dizolimi, hutang, dia meminjamkan uang pada seorang, tapi seorang yang dipinjami uang ini tidak bayar-bayar. Kita bantu misalkan, carikan alamatnya, ya. Setelah minjem uang, orang yang minjem uang ini kabur entah kemana, bagaikan ditelan bumi. Kita cari, kita bantu, karena dia terzolimi, ya. Dia sudah memberikan uang pinjaman dengan niat baik, tapi malah dibalas yang minjam kabur, tidak tanggung jawab. Maka kita bantu dia. Ya, inilah indahnya syariat Islam, bagaimana kita diajarkan untuk bisa saling tolong menolong, dan itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu
Tolong menolonglah kalian. Alal bir, di atas kebaikan. Wat taqwa, dan di atas ketakwaan. Tapi jangan sekali-kali tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kaum muslimin, kita bagikan satu tubuh, saling menguatkan, saling membantu. Maka siapapun yang membutuhkan pertolongan kita bantu. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini yang bisa kita kaji beberapa hadis di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan pada pemirsa untuk interaktif. Baik, jazakallahu khairan kasihan kepada Ustaz, barakallahu fikum atas penyampaian materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita akan masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif atau tanya jawab. Silahkan, kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz. Bisa menghubungi nomor telepon 081318294352 atau untuk pesan singkat WhatsApp bisa di 0813145557. Tapi sebelum kita masuk ke sesi kedua, kita akan simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan kami mengundang Anda di 081318294352 untuk sambungan telepon, kemudian di 081314455557 untuk pesan singkat atau WhatsApp. Sepertinya sudah ada masuk penelepon, kita angkat terlebih dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dari mana? Dari siapa dan di mana? Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Masya Allah. Ya, silakan Pak. Langsung Baik, bertanya. Ustadz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang tata cara sholat. Bagaimana caranya? Maksudnya? Tata cara sholat tasbih. Sholat tasbih. Iya. Lanjut. Ya, lanjut Jadi, Pak. Yang kedua? Yang kedua tentang ba'diyah Jumat. Itu yang lebih roji dilakukan di masjid atau di Ya. rumah? Oh ya, baik. 2 rakaat atau 4 rakaat itunya Ustadz, jumlahnya sholat ba'diyah Jumat. Baik, Bapak, Ya, sudah syukran. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, dijawab. Baik. Yang pertama, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, beliau bertanya tentang tata cara sholat tasbih. Ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, termasuk perselisihan ulama tentang hukum sholat tasbih. Perselisihan ulama tentang hukum sholat tasbih itu dibangun atas dasar sahih atau tidak hadis yang mengajarkan, memerintahkan sholat tasbih. Sebagian ulama mengingkari sholat tasbih itu tidak ada karena hadisnya lemah. Ya, karena hadisnya apa? Lemah. Sebagian yang lain mengatakan bahwa sholat tasbih itu ada karena hadisnya sahih. Ya. Sehingga ini menjadi perdebatan, menjadi perselisihan apakah ada yang disebut dengan sholat tasbih. Bagaimana caranya? Tata caranya sholat tasbih dia 2 rakaat ya. Kemudian dengan membaca tasbih seperti memperbanyak tasbih subhanallah dengan cara-cara yang khusus ya. Nanti ini akan kita jelaskan pada babnya tentang tata cara sholat sunnah. Kalau memang itu kita katakan sholat tasbih itu ada hadisnya dan dia sahih. Ya, kalau yang berpendapat hadisnya ini sahih boleh diamalkan. Tapi kalau yang berpendapat hadisnya itu lemah, maka tidak boleh kita amalkan sholat tasbih. Pertanyaan kedua, untuk ba'diyah sholat Jumat. Sholat Jumat ada ba'diyahnya. Berapa rakaat dan lebih baik dilakukan di mana? Di masjid ataukah di rumah? Hadis-hadis riwayat yang menjelaskan hal ini dari sisi jumlah rakaatnya itu boleh 2, boleh juga 4. Ya. Yang lebih baik di mana? Apakah di rumah ataukah di masjid? Pilihan, boleh. Boleh di masjid, boleh juga kita laksanakan di rumah karena semua ada riwayat yang menjelaskan hal itu.
maka tidak ada bentrokan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Minimal kita sholat setelah Jumatan itu 2 rakaat minimal. Yang mau 4 rakaat silakan. Yang mau di masjid silakan. Yang ingin sholat ba'diyah Jumat itu di rumah juga tidak ada masalah. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fik atas penjelasannya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Sudah ada yang masuk? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, silakan langsung kepada pertanyaan. Dari mana dan dari siapa? Pak Rasid, Jakarta Pusat. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sedekah untuk orang yang sudah meninggal Pak Ustadz. Iya. Saya melakukan ketika habis sholat subuh di masjid itu kan diedarkan kotak amal Pak Ustadz. Nah, saya memasukkannya misalnya rutin katakanlah 5 atau 10 ribu setiap hari, diniatkan untuk yang sudah meninggal, misalnya orang tua atau istri. Nah, manakah yang lebih baik Pak Ustadz? Misalnya saya tidak tiap hari di kotak itu, tetapi saya mengumpulkannya di rumah sehingga katakanlah 1 bulan terkumpul misalnya 150 atau 300 ribu, kemudian saya sedekahkan untuk orang miskin gitu Pak Ustadz. Kalau di masjid kan memang tidak jelas gitu Pak Ustadz, memang untuk apa kegiatan ibadah juga digunakan oleh takmir masjid itu. Nah, ini mana yang sebaiknya Pak Ustadz saya lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, kaum muslimin demikian Allah SWT, sedekah itu amalan yang mulia. Rasulullah SAW ya bersabda dalam hadis yang sahih bahwa para malaikat di pagi hari itu turun mendoakan orang-orang yang infak di pagi hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Para malaikat mendoakan orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Ya Allah, a'ti munfiqan khalafa, berikanlah orang yang berinfak itu khalafan, gantinya, balasannya. Wa a'ti mumsikan talafa, dan ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit, mumsikan, yang dia tidak sedekah, talafan, kehancurannya. Ya, maka bersedekah setiap pagi adalah amalan kebaikan. Apakah itu diniatkan untuk orang yang sudah meninggal atau untuk diri pribadi kita, tidak ada masalah, boleh. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh malaikat karena kita bersedekah di setiap pagi, digantikan yang lebih baik. Permasalahan kalau saya kumpulkan di rumah dulu daripada dicicil tiap hari cuma 10.000 ya. Saya mau ngumpulin agak lebih banyak tapi di rumah, kemudian saya berikan kepada sasaran yang lebih tepat, orang miskin yang kita tahu kondisinya, kita tahu keadaannya. Mana yang lebih afdol antara sedekah setiap pagi ya, kemudian dengan yang mengumpulkan di rumah kemudian diberikan saat waktu yang tepat kepada seorang yang kita ketahui. Semua ini adalah kebaikan. Yang bersedekah setiap pagi kebaikan, dikumpulkan di rumah dengan niat memberikan sedekah kepada fakir miskin juga kebaikan. Maka boleh kita lakukan ini, boleh kita lakukan itu. Kita kumpulkan di rumah, setelah kumpul banyak sebulan baru diberikan ke fakir miskin, boleh. Mau sedekah tiap pagi juga boleh. Atau kita gabungkan. Bagaimana gabungkan? Tiap hari tetap sedekah, nabung di rumah buat dikasih ke orang miskin biar kumpul sebulan dulu juga bisa. Jadi gabungkan itu lebih baik. Tiap hari sedekah, di rumah juga ngumpulin nabung untuk bisa sedekah kepada orang miskin yang kita ketahui. Nah, Allah. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fik. Kita lanjut kepada pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp dari Arif di Bandung. Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah
Ta'ala senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz sekeluarga. Izin bertanya, bagaimanakah hukumnya melaksanakan salat di musola atau masjid yang ada di Bank Ribawi? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bagaimanakah hukumnya salat di masjid Bank Ribawi? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, dalam masalah salat kita sudah diatur bahwa semua tanah bumi dijadikan suci, boleh dijadikan tempat salat. Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku, kata Nabi kan mengatakan, aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kata Rasul, dan dijadikan untukku tanah itu, wa ju'ilat liyal ard, tanah itu apa? Masjidan, tempat untuk sholat, wa tahura, dan suci. Maka kita sholat di gurun pasir suci, boleh dijadikan tempat sebagai sholat. Sholat di kebun boleh, bersih. Tidak terkecuali sholat di masjid yang dibangun di komplek bank-bank ribawi, maka sholat kita sah dan boleh. Permasalahannya sekarang, ya, ada ulama membahas hukum sholat di tanah yang tanah itu hasil curian atau tanahnya hasil nyaplok tanah orang. Misalkan ada tuan tanah orang main dipatok aja, diambil, kemudian dia bangun masjid, kita sholat di sana. Para ulama menjelaskan, orang yang sholat di tanah yang tanah itu tanah sengketa tapi dibikin masjid, sholat kita sah. Yang dosa yang bikin sengketa tanah, yang dia sudah nyaplok tanah orang malah dia bikin masjid, kemudian ada orang-orang sholat di sana, sholat kita sah. Yang dosa siapa? Yang mencuri tanah tersebut. Begitupun sholat di komplek bank-bank ribawi, sholat kita sah, tidak ada masalah, ya. Akan tetapi jika masjid ini dibangun di atas bank ribawi, ya, dengan uang riba, tanahnya dibeli dari uang riba, maka yang salah, yang dosa adalah yang membeli tanah dari uang riba, yang membangun masjid dari uang riba. Kita yang sholat tidak ada hubungannya, sholat kita sah karena sudah terpenuhi rukun dan syarat sholat, maka tidak berkaitan dengan pembatalan sholat tersebut. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Sepertinya sudah ada yang masuk. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Dari mana? Ibu Ida dari Palembang. Dari Palembang. Silakan Ibu, langsung kepada pertanyaan. Ya. Ya begini tanya saya Pak Ustaz. Kan ya sholat dan mohon maaf Ibu, sepertinya kurang jelas audionya. Mungkin televisnya dikecilkan atau? Ya sudah Pak Ustaz. Ya, silakan. Gimana Ibu? Tanya saya ini kan orang perempuan ini kan setiap bulannya kan pasti datang tamunya ya Pak Ustaz. Nah, kalau terus kan tidak puasa Pak Ustaz, tidak sholat, dan jadi saya itu cuma berpikir, ya bagaimana itu amal saya Pak? Apa sama dengan saya puasa, atau sama saya dengan sholat ya Pak Ustaz? Sepertinya kurang jelas Ibu audionya. Coba dikecilkan dulu yang saya bisa tangkap. Gimana Ustaz? Bahwa wanita itu setiap bulannya ada halangan. Oh, nah. Dia tidak sholat, dia tidak bisa ya beramal, misalkan puasa Ramadan karena sedang haid atau nifas. Jadi kami ganti hanya dengan zikir, berzikir pagi sore, berzikir secara mutlak. Jadi bagaimana amalan kami? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, seorang hamba bila dia terbiasa melakukan suatu amalan soleh, kemudian satu saat terhalang karena adanya uzur, apakah itu uzur itu sakit ataukah haid atau nifas, maka Allah akan tetap menulis pahalanya sebagaimana ketika kita sehat dan tidak ada uzur. Perhatikan sekali lagi, seorang hamba yang sudah terbiasa beramal soleh, ya, namun satu ketika, satu saat terhalang karena ada uzur, sehingga dia tidak bisa melakukan amal soleh tersebut, maka insya Allah Allah akan tetap menulis pahalanya
sebagaimana kita tidak ada uzur, bagaimana ketika kita sehat tidak ada uzur. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Apabila Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba sakit atau dalam perjalanan, maka akan tetap ditulis pahalanya sebagaimana dia sedang sehat dan tidak dalam perjalanan. Maka ibu jangan khawatir ketika kita haid tiap bulan tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa sholat. Jangan khawatir, pahalanya ini akan tetap ditulis sebagaimana kita sedang sehat, tidak sedang haid, sebagaimana kita tidak ada uzur, kalau memang kita sudah terbiasa dengan amalan tersebut. Ya, contoh kita biasa sholat malam, kemudian satu malam kita tidak sholat malam, tidak sholat tahajud karena sakit. Maka ketika kita sakit, pahala sholat tahajud tetap akan ditulis, karena kita sudah terbiasa melakukan amalan soleh tersebut. Sehingga jangan bersedih hati kalau puasa Ramadan nanti saya kok tidak bisa full tiap tahun. Ingin rasanya puasa Ramadan 30 hari, tapi ternyata ada haid. Jangan khawatir, pahalanya akan tetap ditulis sebagaimana kita dalam keadaan sehat tanpa uzur bisa full puasa 30 hari. Ya. Sholat 5 waktu juga demikian. Dalam sebulan pasti ada 7 hari saya nggak sholat 5 waktu. Kita ganti zikir. Jangan bersedih. Ini ketetapan Allah. Pahala Allah sangat luas dan Allah akan tetap tulis pahala sholat 5 waktu tersebut selama kita haid. Karena kita ada halangan yang itu bukan kehendak kita tapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Cikarang. Niat saya membeli sawah untuk bisa bantu mertua dan warga di sana untuk bisa bekerja. Namun di sana masih percaya kepada Dewi Sri. Mertua selalu sembunyikan sesajinya karena beliau tahu kami tidak suka saat kami berkunjung. Bagaimana dengan niat baik kami kepada mereka Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Niat baiknya karena selalu berkunjung ke rumah mertua. Enggak, ini yang masalah mereka percaya dengan itu. Iya, baik. Niat baik, mertua kita punya sawah, pasti punya keyakinan adanya Dewi Sri yang menyuburkan sawah, bisa panennya banyak. Maka walaupun kita tidak sependapat, tidak satu keyakinan dengan apa yang mereka lakukan, tetap berbuat baik lakukanlah. Ya, kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada orang yang kafir atau orang yang berbuat musyrik. Taruhlah itu perbuatan orang tua kita hukumi musyrik karena meyakini ada yang mengatur alam selain Allah, itu kan kesyirikan. Tapi apakah kita dilarang berbuat baik? Tidak. Boleh datang berkunjung, yang namanya mertua, walaupun masih punya keyakinan kalau saya panen itu pasti ada Dewi Srinya, dengan tetap memberikan nasihat. Jadi berbuat baik itu tidak ada halangan kepada orang-orang yang bermaksiat, pada orang-orang yang berbuat syirik, kepada orang-orang yang orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, yang orang kafir. Ya. Kemudian wa in jahadaka ala an tusyriku bi ma laysa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk berbuat kemaksiatan, untuk menyekutukan aku, berbuat syirik, jangan ditaati. Perintahnya untuk menyekutukan Allah jangan ditaati. Fala tutihuma, kata Allah, jangan kamu taati keduanya. Tapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah keduanya, kedua orang tua yang tadi nyuruh berbuat syirik, pergaulilah dengan pergaulan yang baik. Ini orang tua nyuruh syirik, perintahnya jangan diikutin, tapi tetap pergaulan baik. Apalagi mertua kita, dia hanya berbuat ya dengan keyakinannya sendiri, ngumpet-ngumpet, nggak nyuruh kita berbuat syirik, enggak. Tetap kita berbuat baik, tidak ada halangan. Ya, dengan tetap memberikan nasihat. Semoga dengan kita tetap berbuat baik, dia akan menerima nasihat kita. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Satu lagi bisa Ustaz? Pertanyaan. Sudah habis waktunya. Sudah habis? Oke. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hampir 1 jam kita menemani Anda untuk
nyimak kajian rutin yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Alhamdulillah pemateri kita Ustaz Syarul sudah menyampaikan materinya hadis sampai 223. Kemudian sudah juga kita melalui interaktif atau tanya jawab. Mohon maaf kepada para pemirsa yang belum sempat terjawab pertanyaannya yang sudah masuk. Kami mohon maaf dari kru dan petugas yang bertugas hari ini menyampaikan permohonan jika dalam menyampaikan masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.